Hai guys, jadi balik lagi bersama gue si Sidkifrost, dan ya kita kali ini akan bermain Minecraft tapi survival mode ya. Kita buat dunianya dan jangan lupa beri shader, oke? Singkat cerita, aku masuk ke dunianya dan ya dunianya luas. Dan aku nemu tempat mining langsung ya, bahkan ada ironnya di dalam. Oke, jadi gue buru-buru ambil kayu ya untuk membuat alat-alatnya. Membuat crafting level 2 dan stick ya untuk backupan, dan gue membuat alat-alat seperti pickaxe dan kapak ya. Mining beberapa batu untuk membuat yang namanya pickaxe batu dan kapak batu ya. Pertama-tama gue buat stick dulu, dan ya kita buat pickaxe batu dan kapak ya. Aku mining ironnya, dan ya ironnya cukup banyak juga, entah dapat berapa aku pun tidak tahu ya. Aku mining beberapa batu untuk dijadikan furnace ya. Membuat 2 furnace, dan ya airnya aku bakar walaupun cuma modal plank doang ya. Kita pisah ya. Aku nebang beberapa kayu untuk ya itu membakar iron ya, untuk membuat ombor juga, dan ya itulah gue mining beberapa kayu, banyak kali kayunya. Aku mining kayu sampai satu pohon habis aku lahap ya. Dan beruntung gue dapat 35 kayu. Dan 35 kayu itu aku ganti ya itunya untuk membakar iron yang tersisa ya. Kita mendapatkan 5 iron yang sudah terbakar. Aku membuat shield dan baju juga untuk perlindungan ya. Ironnya aku bakar tadi, aku jadikan ember. Aku membakar kayu yang tersisa untuk dijadikan obor, dan aku mining beberapa batu untuk keperluan lainnya ya. Aku membuat obor dan pedang juga ya. Aku menelusuri goanya dan ya aku mendapatkan koal ya. Jadi aku mining aja ya untuk menggantikan oborku dari arang. Aku menemukan iron yang tersembunyi di bawah. Jadi aku mining aja karena ya iron aku butuh banyak untuk membuat armor yang belum jadi ya. Aku menelusuri goanya terus sampai aku menemukan iron yang bersembunyi di balik kegelapan. Aku mining ironnya, dan ironnya itu cukup banyak. Dan di balik ironnya ternyata ada copper ore ya. Jadi aku mining sekalian karena aku suka warna oranye. Aku jatuh karena salah perhitungan, dan untungnya armorku kuat untuk menahan benturannya. Aku memining ore yang ada di dalam gua ini, dan ore yang paling banyak itu adalah koal ya. Tidak ada selain koal yang ore-nya lebih banyak. Jadi ya daripada mubazir, aku mining aja semuanya. Aku lanjut menelusuri goanya, dan aku sosokan untuk MLG walaupun ketinggiannya cuma 2 blok. Aku menemukan koal ore lagi. Asli ini ore-nya banyak kali, tapi ya mungkin goanya miskin. Dan gue menemukan jalan buntu, jadi gue mining beberapa ore terlebih dahulu. Aku memining sampai pickaxe aku hancur ya, jadi aku buat pickaxe baru untuk memining ore-ore-nya lagi. Dapatnya 2 ya, langsung 2 ke 1. Oke, aku balik ke atas dan ternyata udah malam. Jadi ya kalian tahu lah kalau malam itu mob-mobnya seperti apa. Aku hampir saja menatap Enderman, untungnya aku langsung nunduk. Aku menemukan beberapa zombie, dan ya
Zombie itu kaliannya kurang kerjaan. Aku lagi cari tempat spot untuk buat rumah, tapi tiba-tiba aku diserang dari belakang. Jadi ya, aku serang balik zombinya sampai dia mati. Dan anehnya zombie itu tidak ngedrop apa-apa, cuman ngedrop 2 XP doang ya. Jadi aku rugi untuk membunuh zombie itu. Aku lanjut berjalan sampai aku menemukan zombie bawa armor. Semoga saja aku dapat armornya. Zombie itu sangat tebal darahnya dan aku diserang zombie lain. Zombie 2 itu mati, tapi aku sayangnya tidak mendapatkan armornya. Tapi aku dapat kerupuk zombie untuk makanan. Aku menemukan gua baru dan gua baru itu luas. Jadi aku buat obor terlebih dahulu untuk penerangan. Jadi aku mulai masuk ke dalam dan ke dalam terus. Setelah aku pikir guanya dalam, ternyata buntu. Jadi aku naik lagi. Aku mencari gua baru dan sambil memakan kerupuk zombiku. Aku terus berjalan dan berjalan sampai aku menemukan zombie bawa scope. Jadi aku bunuh, tapi sayangnya zombinya cuma ngedrop kerupuk doang dan XP 3. Aku menemukan gua baru dan di situ dijaga oleh mamang skeleton. Jadi pertama-tama aku harus bunuh dulu mamang skeleton itu. Ya, guanya cukup luas dan melimpah. Aku sangat ingin pergi ke dalam lebih dalam lagi, tapi aku mengurung bentar karena aku disuruh oleh ibuku. Takut gue, walaupun udah siang. Oke. Setelah itu aku menghancurkan tempat persembunyianku dan mulai explore lagi. Asli, ini gonya cukup luas dan banyak ornya, melimpah sekali. Tapi ya biasa, banyak-banyakan itu ornya koal doang. Jadi aku mining semua koal yang aku temukan untuk membuat obor agar obor aku bisa lebih banyak dan stoknya masih banyak juga. Aku mulai memasak iron yang aku dapatkan menggunakan koal. Ya, karena koal aku udah banyak, jadi aku pakai koal. Ya, kemarin kan masih pakai plank, jadi ya sekarang pakai koal. Aku lanjut eksplorasi untuk menemukan hal-hal baru di gua ini. Oh iya, aku baru ingat kalau stok makananku itu nggak ada. Jadi aku pergi keluar untuk membunuh para hewan. Aku ketemu babi dan aku bunuh. Ironku sudah jadi aku ambil untuk membuat perlengkapan lainnya seperti armorku yang belum full. Pertama-tama aku buat pickaxe dulu, antisipasi kalau aku ketemu diamond. Aku buat pedang untuk menggantikan pedangku yang udah kuno, pakai batu terus. Jadi ya pedangku cuman pakai perlengkapan aja sih, antisipasi kalau pedang batuku itu sudah hancur. Iron yang sudah banyak aku jadikan armor. Aku buat celana dan daging babi yang udah aku bunuh aku masak. Aku buat helm dan semua armorku sudah lengkap kecuali sepatu. Aku makan daging babiku biar aku nambah darahnya. Aku berjalan-jalan temu domba, jadi aku bunuh dombanya biar bisa dapat wool dan makanannya. Aku berjalan-jalan dan tanpa kau sadari aku menemukan cave. Jadi aku buat obor untuk penerangan di cave itu. Setelah aku mainin beberapa ore di sana, aku lanjut eksplorasiku untuk mencari beberapa makanan yang mungkin aku bisa butuhkan suatu hari nanti. Karena stok makananku mulai menipis. Aku menemukan domba 2, jadi aku bunuh. Dan aku menemukan sapi, jadi ya aku bunuh juga untuk mendapatkan makanannya. Aku menemukan gua yang cukup dalam dan cukup mengerikan kalau aku ke dalam. Jadi aku MLG untuk ke dalam. Untungnya aku berhasil. Aku MLG ke bawah dan melihat gua cukup besar. Aku terangi terlebih dahulu guanya. Aku melihat thumbnail ke bawah dan aku terangi juga. Aku naik ke atas lagi dan menemukan koal dan iron. Aku terus menelusuri guanya sambil menerangi jalan yang aku lalui. Saat aku sedang menerangi jalan, aku kaget. Aku jatuh ke bawah. Untungnya aku nggak mati. Aku naik lagi ke atas sambil makan daging babiku. Aku mengambil iron yang sudah aku tamui ya.
Aku melihat cahaya, ternyata itu adalah lava. Jadi aku tepingin lavanya biar nggak ngalir terlalu jauh. Aku menemukan iron, jadi aku mining. Saat aku mining iron terakhir, aku dibawa menuju cave yang besar dan dalam. Saat aku menerangi, asik-asiknya menerangi, aku tidak sengaja jatuh karena salah pijakan. Untungnya aku nggak mati. Aku menemukan iron. Aku terangi terlebih dahulu dan baru aku mining. Saat asik-asiknya mining, aku bertemu lava. Aku kaget dan langsung blok itu. Untungnya aku tidak kena lava. Setelah melambai lava yang ada, aku lanjut mining lagi. Aku lanjut explore lagi dan nemu lapis lazuli. Jadi aku mining menggunakan iron pickaxe ku. Setelah mining lapis lazuli, aku menemukan gold. Cukup banyak juga goldnya. Untungnya nggak jatuh ke bawah. Aku meletakkan obor agar pandanganku itu bisa fokus dan tidak jatuh lagi. Aku melanjutkan exploreku lagi sampai aku menemukan koa lagi. Aku lanjut eksplorasiku untuk menemukan apa yang ada di dalam gua ini. Biasanya di ketinggian 11 ada diamond, tapi aku tidak menemukan diamond dan malah menemukan redstone ore. Jadi aku mining sebentar untuk mendapatkan redstone ore itu. Sebelum itu aku melihat sekeliling untuk antisipasi kalau ada mob sesuatu. Aku takut kalau diriku akan masuk ke lava. Aku bawahi pakai blok batu biar ore-nya itu enggak jatuh. Aku masih belum menemukan diamond sejauh ini, dan mungkin cave ini cuma luas tapi tidak ada diamondnya. Aku lanjut eksplorasiku dan tiba-tiba aku jatuh ke lava. Aku kaget dan langsung water bucket dengan refleks. Untungnya aku nggak mati. Aku menemukan gold dan ya langsung saja kita mining goldnya. Aku mau mining gold terakhir dan ada gravel jatuh. Entah itu goldnya ikut jatuh atau tidak, soalnya di bawah ada lava. Aku menemukan gold lagi. Aku mau mining gold itu dan ada gravel jatuh dari atas. Untungnya goldnya aman, gak jatuh ikut ke bawah. Setelah itu aku menyerah untuk mencari diamond dan aku buat thumbnail ke atas. Aku pasang bawah di obor dan hokinya aku menemukan ametis. Aku semakin ke atas dan ingin menemukan ametis itu seperti apa, karena aku belum pernah menemukan ametis sejak main Minecraft 1.17 ini. Aku buat kayu sebanyak-banyaknya untuk pergi ke atas dan melihat ametis itu seperti apa. Dan ternyata ametis itu seperti ini, dan suaranya itu enak banget didengar oleh telinga. Oborku habis, aku buat obor lagi untuk menerangi sekeliling ametis ini dan baru aku hancurkan. Setelahnya aku mengambil makananku yang sudah aku bakar, lalu aku makan. Setelah itu aku lanjut lagi untuk pergi ke atas. Aku menggunakan seluruh kayuku yang aku punya untuk pergi ke atas. Aku pilih spot yang bagus dan mulai menggali ke atas untuk menemui dunia luar, karena aku sudah lama mining terus dan gak menemukan apapun. Aku sudah berusaha untuk mining, tapi yang ketemu cuman begini doang. Jadi ya aku nyerah aja. Lain kali aku mining lagi, tapi semoga aku ketemu diamond. Aku memasang obor antisipasi kalau di atas itu ada gravel, karena aku takut kejadian yang kayak videoku yang sebelumnya. Betul, ada gravel yang jatuh dari atas. Aku lanjut mining lagi untuk pergi ke atas. Aku gunakan gravel itu untuk pergi ke atas. Aku letakkan obor lagi dan terus mining lagi sampai aku menemukan dunia luar. Dan akhirnya aku menemukan dunia luar. Aduh, kangen banget sama dunia luar. Aku membunuh ayam-ayam sekali ada. Aku membunuh sapi yang ada dan membunuh domba-domba yang ada. Tapi kebanyakan di sini ayam. Jadi aku bunuh ayam semuanya.
Malam kita tidur ya. Aku membunuh banyak hewan untuk keperluan makananku. Aku mulai mencari spot yang bagus untuk membuat rumahku yang pertama. Di sini aku menemukan bug di Minecraft di mana pohonnya terbelah jadi dua seperti ini. Tapi aku tidak memedulikannya karena kita fokus saja untuk membuat rumah daripada mikirin pohon terbelah jadi dua gitu. Setelah menemukan spot bagus, aku menghancurkan untuk merapikannya dan menambal juga yang bolong karena aku tidak suka yang ada yang bolong-bolongnya ya, karena aku lebih suka kerapian. Ya kalian tahu lah, aku ini builder. Buat itu ya. Aku mulai untuk membuat chest untuk merapikan barang-barangku, dan barang-barangku ini banyak banget, yang penting-penting saja yang aku masukkan ke chest, dan yang lainnya itu aku biarkan. Aku menaruh bed dan menaruh furnace-ku. Dan aku tidur karena sudah malam. Aku tidur di guyur hujan dan singkat cerita, aku sudah bangun dari tidurku dan di lapanganku ini ada sapi, jadi aku bunuh juga sapinya. Ada domba, aku bunuh domba, dan ada yang lain aku bunuh yang lain juga. Yang penting di lapanganku ini hanya aku yang ada. Tidak boleh ada binatang lain dan hanya ada aku. Aku mining. Aku menebang pohon untuk menjadi tembok atau struktur rumahku. Jangan tanya kenapa. Aku menebang banyak pohon, entah ada berapa pohonnya aku lahap. Jadi ini jangan ditiru ya, ini penebangan liar. Setelah menebang pohon, aku menghitung berapa jumlah pohonku, dan jumlahnya adalah 1 stak lebih 15. Setelah itu aku mulai membuat struktur atau pilar-pilarnya terlebih dahulu. Dan struktur pilarnya sudah jadi. Sekarang tinggal nemboknya dulu. Aku buat posisi pintuku itu di tengah-tengah. Jadi aku buat pintu dulu dan baru memasangnya. Yep. Aku mulai menemboki rumahku pakai dark oak plank. Dan oke, kita pagarin semuanya dulu. Mungkin kayunya kurang, tapi kita akan usahakan di video ini aku bisa membuat satu rumah. Karena malam aku tidur karena diriku build dan males digangguin oleh monster. Tapi besoknya aku lanjut nge-build lagi. Aku melihat sebentar buildku, lalu aku lanjut lagi untuk nge-build. Selanjutnya mungkin. Aku ada rencana kalau di atap itu buat balkoni dan di bawah itu buat tempat gudang dan dapur-dapuran gitu. Aku membuat dekorasi di dalam untuk ruangan kamar dan dapur sama gudangnya itu terpisah ya. Jadi aku buat tempat kamarnya dahulu. Aku merapikan barang-barangku dan aku taruh mereka semua ke dalam. Karena itemku terlalu banyak, jadi item yang ada di chest terlalu banyak dan tidak bisa masuk ke inventoriku. Jadi aku rada ribet, aku harus bolak-balik untuk naruh bloknya. Tapi aku tidak apa-apa kok. Masalah bolak-balik itu wajar. Kenapa? Karena layar Minecraft itu harus berusaha keras untuk membuat rumah yang sangat beautiful. Oke, mari kita pindahkan semuanya ke dalam. Lalu aku mulai merapikan barang-barangku yang memenuhi inventory. Aku merapikannya tanpa harus mengetahui barang mana. Aku acak aja naruhnya karena males untuk ngaturnya. Jadi ya jangan tiru ini ya guys, karena ini nggak baik. Mama gue nanti marah ya kalau gue nggak sholat. Jadi gue cepat, harus cepat. Kalau gue nggak cepat
Udahlah. Oke. Ini pintu. Aku menaruh pintu di kamarku untuk menuju kamarku. Aku buat tangga untuk itunya, biar full semuanya ketutup. Lalu aku masuk ke dalam dan mulai dekorasi kamarku. Aku buat lampu seperti ini agar bisa lebih terang daripada lantern, daripada torch maksudnya. Dan ya mungkin rumah kita sampai sini dulu karena videonya kurang cukup dan waktunya juga mepet. Aku kerjain ini waktu sore-sore ya. Jadi selamat tinggal. Bye bye.